Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Adi Pratama, NIM 2018-208, kelas A. Ingin mempresentasikan kebijakan pembangunan, masalah lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Menurut Avandi dan Warjo, pada tahun 2015 penelitiannya, pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek material maupun spiritual. Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Dengan dapat dikatakan bahwa pembangunan itu memberikan manfaat adalah pengembangan dalam proses pemerhatian konsep kelestarian lingkungan. Berikut adalah 7 agenda pembangunan dan langkah-langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Yang pertama, ketentuan ekonomi dan untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Yang ketiga, SDM berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Nomor 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Yang nomor 7. Stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Dari data di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pengembangan pembangunan nasional. Arah pembangunan di atas selaras dengan visi misi pemerintahan tahun 2019 sampai tahun 2024. Yang berikutnya, hubungan pembangunan dan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan, peduli lingkungan hidup diupayakan agar tidak punah kehidupan. Dengan kata lain, jika terjadi kerusakan parah pada ekosistem di mana manusia hidup, maka di masa depan kehidupan manusia akan mengalami banyak kesulitan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pengelolaan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengadilan, dan pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Menurut Pulpi tahun 2004 dan Suryani pada tahun 2018, poin 36, kondisi sekarang menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas daya dukung lingkungan yang cukup signifikan. Apabila kerusakan lingkungan dan pencemaran berlangsung terus-menerus, mungkin secara langsung akan dapat merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, harus ada upaya yang dilakukan dalam menghubungkan antara pembangunan dan sumber daya alam harus bekerja seimbang satu sama lain, sehingga ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada alam tetapi bagi berlanjutan kehidupan manusia. Berikut adalah gambar indeks kualitas hidup pada tahun 2019. Pada keterangan ungu dijelaskan pada tahun 2017, warna hijau pekat tahun 2018, serta warna biru muda tahun 2019. Interpretasi gambar. Menurut gambar di atas dapat disimpulkan kualitas udara di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta juga perlu didorong untuk mengendalikan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga
IKLH nasional dapat ditingkatkan. Demikian juga untuk indikator kualitas tutupan lahan di 19 provinsi, yaitu Provinsi DKI, DIY, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan seterusnya. Provinsi tersebut yang nilainya di bawah IKL nasional perlu lagi didorong untuk memperbaiki kualitas tutupan lahan. Sumber daya alam atau SDA pada dasarnya merupakan sumber kekayaan bumi yang menyediakan kebutuhan manusia untuk menunjang sistem kehidupan, baik memenuhi kebutuhan dasar maupun kesejahteraan manusia itu sendiri. Sebagaimana upaya dilakukan demi mengamankan kepentingan mulai dari memainkan politik, uang, dan peralihan kekuasaan hingga menggunakan aksi premanisme di sejumlah daerah. Berikut adalah gambaran potensi sumber daya alam yang dikuasai aktor oligarki. Pada potensi sumber daya alam kehutanan dikuasai hingga 38 juta sekian hektare. Dan dikuasai petani hanya 1 juta sekian hektare. Kebutuhan kebun kelapa sawit dikuasai oleh oligarki hingga 2 juta hektare di 10 perusahaan. Dan dikuasai petani 4 juta sekian hektare, yaitu 2,1 juta perkebunan. Nah, dari penjelasan saya di atas atau PPT yang saya sampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa pembangunan yang merata juga diperlukan untuk menyejahterakan keberlangsungan warga negaranya. Semakin merata pembangunan, kebutuhan akan fasilitas ataupun penunjang kebutuhan lain juga akan terpenuhi secara menyeluruh tanpa terkecuali. Masalah lingkungan dan sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, di mana dengan pembangunan ekonomi yang meningkat pesat juga diikuti dengan kerusakan lingkungan. Untuk itu, harus selalu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.